Wanita kaya ini sangat aneh. Setiap kali dia pergi ke kasino, dia membawa asisten wanita. Lalu dia mengandalkan warna celana dalamnya, yang dikenakan asisten hari itu, untuk memutuskan bertaruh. Siapa yang tahu ketika dia bertanya pada gadis itu apa warna celana dalamnya? Lalu asistennya bilang dia lupa memakai celana dalam. Pemilik kasino yang berdiri di sampingnya menggelengkan kepalanya. Wanita kaya itu berdiri, dengan tenang berkata pada gadis itu, "Bagus sekali, Anda bisa bermain sendiri." "Hah, jadi kamu mau kemana? Ikuti saya." Saya melihat orang-orang di sekitar saya dengan dingin menatap saya, lalu tinggalkan tempat ini. Gadis itu merasakan sesuatu yang sangat aneh. "Apakah ada aturan bahwa Anda harus mengenakan pakaian dalam saat pergi ke kasino?" Datang keesokan harinya, wanita kaya itu, orang yang sama muncul di kasino. Gadis itu tiba-tiba terbangun, segera berlari di depannya. Dia berulang kali meminta maaf dan memintanya untuk memaafkannya. Namun tak disangka hal ini justru membuatnya semakin marah. Dia menjual gadis itu langsung ke kasino. Dia tidak memiliki asisten wanita. Segera pukul staf kasino. "Pakaian dalam warna apa yang kamu kenakan hari ini?" Gadis ini ketakutan dan melihat ke arah bos yang berdiri di sampingnya. "Karena taruhan ini bernilai hingga miliaran dong." "Merah." Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia memakai celana dalam berwarna merah. "Sejak kecil saya menyukai warna merah." Dia sangat senang sehingga dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian langsung pertaruhkan semuanya pada kotak merah di depan Anda. Lihat saja jumlah totalnya sampai 20 miliar. Pemilik kasino di sebelahnya juga mendesak. Dia meraih gadis pelayan itu, lengannya memeluknya erat-erat. Dealer kemudian membalik kartu dan mendapat 8 poin. Dia menyerahkan kartu pertama yang bernilai 3 poin. Ini juga berarti kartu berikutnya. Dia harus mendapatkan 6 poin. Hanya Anda yang bisa mengalahkan rumah itu. Pada saat kritis ini, dia juga merasa stres sehingga dia membalikkan kartunya. Dia menarik pelayan di sampingnya, memberi isyarat padanya untuk duduk dan bermain kartu untuknya. Dia juga tidak bisa menolak. Jadi dia hanya bisa menghentikan kekuatan tiupannya. Dia tidak pernah memikirkannya. "Saya akan menghabiskan semua uang saya kali ini. Selanjutnya kita hanya bisa berharap pada keberuntungan gadis ini." Melanjutkan sedang menunggu. Kartu terakhir adalah kartu 6 poin. Menangkan 20 miliar dalam satu permainan dengan semua taruhan. Wajah pemilik kasino menjadi hitam. Wanita kaya dan gadis pelayan saling berpelukan dengan penuh semangat. Ini membuatnya sadar, "Saya sendiri sungguh beruntung. Saya dengar Anda hanya perlu menyukai dan membuat permintaan saat itu. Maka keberuntungan Anda akan segera datang. Semoga karir Anda sukses dan keluarga bahagia." Karena untuk berterima kasih pada gadis yang memberiku keberuntungan, dia membawa gadis itu ke sebuah ruangan untuk merayakannya. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, pemilik kasino menerima panggilan telepon dari juniornya. Ternyata gadis itu mencuri 20 miliar dari wanita kaya itu. Hadapi kemarahannya, bos meyakinkannya bahwa dia akan segera menemukannya. Namun saat dia membawa 2 orang juniornya ke rumah gadis itu, saat itu, dia langsung menerima telepon dari Korea. Ternyata dia bertanya pada seseorang di kantor polisi. Selidiki latar belakang gadis itu, tapi tidak menemukan masalah apapun. Ternyata gadis itu adalah penipu profesional, dan dia telah dicari oleh Korea Selatan selama bertahun-tahun. Mendengar hal itu sang bos merasa patah hati. Benar saja, sesampainya di rumah gadis itu, di tempat ini taman sudah kosong. Kedua juniornya tidak menemukan apapun. Ketika kalian hendak pergi, tiba-tiba bos menemukan detailnya. Ternyata saat ini juniornya John Go datang untuk memeriksa. Menyembunyikan sesuatu, bos segera pergi ke tempat itu. Keluarkan barang-barang yang tersembunyi di dalam kotak. Ternyata itu hanya korek api. Sekarang dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Karena korek api dia berikan pada John Go sebelumnya. Benar saja, dia menemukan 2 paspor di kamar John Go. Salah satunya adalah Yang Hee, gadis buronan. Hal ini juga menegaskan bahwa John Go mengkhianatinya. Namun di sisi lain Yang Hee pergi ke Myanmar sendirian. Karena dia tidak bisa membawa uang sebanyak itu melintasi perbatasan. Jadi dia terpaksa mencari bank untuk mentransfer uang terlebih dahulu. Tapi dia masih meremehkan kekuatan bos kasino itu. Dia baru saja pergi. Segera setelah itu pegawai bank memberitahu pemilik kasino tentang berita itu.
Bos setelah mendengar beritanya, tanpa diduga, dia salah menghubungi nomor telepon John Go. Dia menceritakan alamat Yang Hee kepada John Go, dan menyuruhnya segera pergi menangkap seseorang. Jika menurut Anda dia memberi kesempatan pada John Go, maka kamu salah. Ketika John Go pergi ke bank di Myanmar, tanpa diduga, Yang Hee tidak mengetahui bahwa dia telah ditemukan. Melihat John Go tiba-tiba muncul, dia terkejut. Dia awalnya ingin meninggalkannya sendirian untuk mengambil uang dan melarikan diri. Saya tidak menyangka dia tiba-tiba datang ke sini. Jadi Yang Hee memutuskan untuk memerankannya. Namun tak disangka John Go tidak tertipu dengan tipuan ini. Kini dia hanya ingin Yang Hee segera mengembalikan uang itu kepada bosnya. Karena sekarang dia mengerti betapa menakutkannya bos itu. Tapi Yang Hee masih naif dan tidak bisa berpikir. Ini adalah tikaman kematian. Tidak peduli kemana dia berlari, dia akan menemukanmu. Kita semua memiliki koneksi dengan polisi, pers, dan bandara di sini. Dia pasti tidak bisa lari. Jadi, tolong Yang Hee, silakan kembali bersamaku. Saya tidak menyangka ketika dua orang sedang berdebat. Seorang polisi lalu lintas mengetuk jendela mobil mereka. John Go mengira itu karena Yang Hee memarkir mobilnya di tempat yang salah. Jadi menyuruhnya menurunkan kaca jendela mobil dan meminta maaf kepada polisi. Maaf, Anda tidak bisa parkir di sini kan? Benar. Kemudian polisi lalu lintas membuka bagasi mobil. Bawa seluruh jumlah uang ke dalam mobil terdekat. Dua orang di dalam mobil itu masih hidup. Mungkin sekarang mereka akan mengerti. Alasan burung mati karena makanan, manusia mati karena uang.